Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pagi pada hari ini, Rabu 12 Oktober 2022. Tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Anggiat dilehut debata ni Tuhatta Yesus Kristus amani hasangapuni Tuhamu todi hapistaran dohot pangukapun manada ibana. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus ini, ia berkata bahwa yang menjadi kerinduannya adalah agar Allah memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Allah dengan benar. Mengapa Rasul Paulus berdoa seperti itu? Tentu manfaatnya jika seseorang memperoleh roh hikmat dan wahyu akan mengenal Tuhan dengan benar dan terus bertahan dalam iman apapun yang terjadi. Hikmat merupakan suatu kekayaan rohani yang luar biasa, di mana akal budi kita dituntun oleh Roh Allah sendiri, sehingga mampu memikirkan hal-hal yang mulia, yang agung. Sumber hikmat dalam Alkitab dijelaskan ada yang bersumber dari dunia, dari nafsu manusia, dari roh-roh
dunia ini. Sebaliknya, ada yang bersumber dari atas, yaitu dari Tuhan. Hikmat dari dunia penuh dengan iri hati, kepentingan diri sendiri, kemegahan diri, dan penuh dusta. Sedangkan hikmat dari atas bersifat murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 3 ayat 13-18. Setiap orang percaya harus meminta hikmat dari atas agar dapat hidup dengan akal budi dan pemikiran yang baik dalam kehidupan di dunia ini. Wahyu ini merupakan penyataan, pengungkapan, peningkapan yang terselubung. Alkitab menyatakan bahwa manusia hanya dapat mengenal Allah melalui pewahyuan, baik melalui segala ciptaan dan juga melalui penyataan dirinya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, seseorang yang memperoleh hikmat dan wahyu akan memperoleh berkat dan manfaat besar dalam hidupnya. Nah, kita akan melihat manfaat yang dimaksud. Yang pertama yaitu hidup dipimpin oleh Roh. Karena hikmat dan wahyu itu berasal dari Roh Allah sendiri, maka orang yang memperolehnya akan menjalani kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Ia bisa berdoa dalam roh wahyu, juga bisa berdoa dengan akal budi, yaitu hikmat. Yang kedua, memahami mana yang benar dan yang salah. Manusia bisa saja menetapkan kriteria benar salah menurut pandangannya sendiri-sendiri, tetapi belum tentu sama dengan kriteria yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Orang yang memiliki hikmat dan wahyu akan memahami mana yang benar dan mana yang salah. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan kebenaran itu bersifat mutlak, yaitu kebenaran Allah sendiri. Nah, yang ketiga, memahami mana yang baik dan yang buruk. Selain kita bisa memahami mana yang benar dan yang salah dengan hikmat dan wahyu, kita juga bisa memahami mana yang baik dan yang buruk. Di sini kita bisa bertoleransi atau bertenggang rasa. Apa yang saya rasa baik belum tentu berguna bagi orang lain. Misalnya mendengarkan dan memainkan alat musik lagu-lagu rohani di rumah, itu baik. Tetapi jika kemudian volumenya terlalu keras dan akan mengganggu orang lain, maka kita tidak boleh melakukannya. Makan itu baik dan menyehatkan. Akan tetapi jika ada orang lain yang sedang berpuasa menjalankan ibadahnya, kita tidak boleh secara demonstratif di depan mereka makan atau minum. Yang keempat, memahami tujuan Allah yang kekal dalam hidup kita. Jika kita menerima hikmat dan wahyu dari Tuhan, maka kita akan dapat memahami tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak menentukan tujuan hidup kita sendiri, melainkan memahami tujuan yang telah Allah tetapkan dan mentaatinya. Ada seorang penulis buku, Rick Warren, dalam bukunya The Purpose Driven Life, Tuhan Allah telah menetapkan 5 tujuan hidup itu. Yang pertama, menyenangkan hati Allah dengan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, menjadi bagian dari keluarga Allah dalam persekutuan dengan semua orang percaya.
Yang ketiga, memiliki kehidupan yang semakin menjadi serupa dengan Kristus. Yang keempat, melayani Tuhan dengan sesama sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Dan yang kelima, dinyatakan kasih Allah yang menyelamatkan kepada semua orang dalam bentuk pemberitaan dan perbuatan baik. Saudara-saudara, intinya Roh Kudus dan wahyu memberikan kita hikmat yang memungkinkan kita mengetahui hal-hal rohani yang rahasia, sehingga kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Rahasia Allah itu kita tahu hanya apabila diwahyukan oleh Roh Kudus kepada kita, bukan melalui ilmu manusia yang terbatas. Tuhan mengharapkan kita untuk tetap bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kita akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kita di dalam roh dan wahyu-Nya memberikan pemahaman yang benar, menunjukkan jalan yang kita lalui untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan tuntun kami, sehingga kami hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang membimbing kami, menuntun kami, mengajari kami, roh hikmat dan pewahyuan, yaitu sehingga kami boleh Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari, Tuhan berkenan kepada kami. Bapa yang di surga, melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kami agar kami mengenal Tuhan dengan benar, mengimani Tuhan dengan benar, bukan karena pikiran kami, bukan karena kepintaran kami, tapi karena Roh Tuhan yang memberikan hikmat yang dari atas, yang menuntun kami untuk mengenal dan mengimani Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami satu hari ini, sehingga kami tetap Tuhan memperoleh kekuatan dari Tuhan, dan kami memperoleh hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa kami, dan dengarkan kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak